Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Nah, Ibu harap kabar kalian pada pagi hari ini semuanya alhamdulillah baik-baik saja ya. Nah, perkenalkan dulu, nama Ibu adalah Ibu Rilo. Ibu Rilo akan mendampingi kalian dalam belajar IPA kelas 9. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, menjelaskan fase-fase pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Yang kedua, menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Dan yang ketiga adalah menyebutkan karakter atau sifat sel anakan hasil dari pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Dalam tubuh manusia itu tersusun atas bermacam-macam sel. Nah, sel-sel tersebut dapat mengalami pembelahan, sehingga menyebabkan jumlah sel yang awalnya sedikit ini menjadi bertambah semakin banyak. Dalam tubuh manusia tersusun atas 200 triliun sel untuk pada umur yang dewasa. Nah, sel ini kenapa harus mengalami pembelahan? Tujuan dari sel mengalami pembelahan adalah untuk yang pertama, pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga adalah untuk reproduksi. Untuk yang pertama yaitu untuk pertumbuhan. Nah, sel ini mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan ciri dari salah satu makhluk hidup. Nah, kenapa sel ini harus tumbuh? Berarti jika sel ini mengalami pertumbuhan seperti pada tubuh kita, yaitu yang pertama saat kita masih bayi, ukuran tubuh kita masih dengan panjang kira-kira 50 cm. Nah, saat kita bertambah dewasa, maka ukuran tinggi tubuh kita itu semakin tinggi, yang awalnya 50 cm bisa menjadi 150 cm. Untuk yang kedua adalah untuk perbaikan. Nah, anak-anak semua, apakah ada yang pernah terjatuh atau tangannya tergores? Nah, saat kita terjatuh atau tangannya tergores, itu maka terjadi luka pada tubuh kita. Nah, luka ini maka di dalam luka itu ada suatu jaringan yang dia mengalami kerusakan, sedangkan jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel. Jadi bila sel mengalami kerusakan, maka sel tersebut tidak bisa berfungsi kembali. Sehingga sel yang masih hidup ini, selain yang masih hidup, maka dia harus melakukan suatu pembelahan untuk meregenerasi sel yang sudah rusak. Nah, untuk yang ketiga adalah untuk bereproduksi. Nah, ciri makhluk hidup yang lainnya adalah untuk bereproduksi. Untuk reproduksi secara seksual itu menggunakan pertemuan antara sel gamet, yaitu sel gamet jantan dan sel gamet betina. Nah, pada reproduksi ini merupakan adalah tujuan dari pembelahan sel yang ketiga. Selanjutnya, menurut teori yaitu dari Rudolf Virchow pada tahun 1855 bahwa semua sel hidup ini berasal dari sel yang sudah ada, atau nama lainnya adalah omnicellular et cellulae. Nah, pembelahan sel ini dapat terjadi menjadi 2 proses. Yang pertama merupakan tahapan mitosis, dan yang kedua merupakan proses pembelahan sel dengan tahapan meiosis. Nah, pertama kita akan membahas pembelahan sel secara mitosis. Nah, pembelahan sel secara mitosis ini, maka dia akan menghasilkan sel anakan yang memiliki karakteristik dan sifat dengan sel induknya. Jadi antara anak dan induk itu tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, berdasarkan pembelahan mitosis ini, maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan ini merupakan diploid atau 2N.
Apakah itu sel diploid? Nah, sel diploid ini merupakan sel yang memiliki kromosomnya itu di dalamnya dia berpasangan. Jadi, setiap kromosom itu ada pasangannya atau tidak sendirian. Nah, nanti pada tahapan mitosis ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama ada profase, yang kedua adalah metafase, yang ketiga anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Nah, ini adalah merupakan gambar dari fase-fase pembelahan mitosis. Nah, dalam fase pembelahan mitosis ini ada yang pertama adalah tahapan profase. Di dalam tahapan profase ini dapat kita lihat adalah yang pertama membran intinya ini sudah mulai rusak. Nah, berubah menjadi fragmen-fragmen, jadi seperti lingkaran dengan bidang tepinya itu dengan garis terputus-putus. Yang kedua yaitu adalah gelendong pembelahan itu sudah mulai terbentuk. Terus selanjutnya yang kedua adalah tahap di metafase. Nah, di tahap metafase ini kromosom yang tadi itu sudah yang tadi itu di dalam membran inti sel itu dia ada di berjejer pada bidang pembelahan. Jadi pada tahap metafase ini si gelondong pembelahan ini dia sudah mulai seperti menguasai seluruh isi sel dengan kromosomnya itu berjajar pada bidang pembelahan. Nah, untuk yang tahap ketiga ini adalah anafase. Nah, di tahap anafase ini si kromosom tadi yang awalnya itu berpasangan itu saling berdekatan itu mulai berjauhan dan masing-masing itu mendekati ke kutub-kutub yang berlawanan. Nah, pada akhir tahap anafase ini kedua kutub sel ini memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Terus yang ketiga adalah tahap dari telofase. Nah, pada tahap telofase ini cincin pembelahan itu sudah mulai terbentuk sehingga terjadi yang namanya adalah sitokinesis. Apa sih itu sitokinesis? Nah, sitokinesis adalah yang awalnya tuh sitoplasma itu hanya satu, nanti dia akan membelah menjadi 2 sehingga nanti dihasilkan 2 sitoplasma dengan 2 individu baru. Nah, pada tahap telofase ini kromosom yang awalnya memadat itu akan menjadi meregang seperti untayan-untayan benang. Nah, kan tadi kita sudah membahas tentang pembelahan mitosis. Nah, tadi pembelahan mitosis ini berfungsi untuk mengganti atau meregenerasi dari sel-sel tubuh atau sel somatis. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang pembelahan sel secara meiosis. Nah, pembelahan sel secara meiosis ini akan menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki kromosom haploid. Sedangkan kalau yang mitosis tadi kan diploid, kalau yang meiosis ini berbeda, dia memilikinya haploid. Nah, apa sih itu haploid? Haploid merupakan sel kromosom yang tidak memiliki pasangan atau dia sendirian. Kalau yang mitosis kan tadi dia berpasangan, kalau yang meiosis ini dia sendirian. Nah, dalam meiosis ini sel induknya itu merupakan sel yang sifatnya itu kromosomnya diploid, tapi menghasilkan anakan yang kromosomnya diploid. Nah, dalam pembelahan meiosis ini terjadi dalam 2 tingkatan. Yang pertama adalah meiosis pertama dan yang kedua adalah meiosis kedua. Untuk tahapan pembelahan meiosis ini hampir mirip atau hampir sama dengan pembelahan mitosis. Namun yang ada di perbedaan hanya di sel anakannya. Nah, itu ada tahap yang pertama, tahap meiosis pertama. Nah, itu ada yang pertama profase pertama, metafase pertama, anafase pertama, dan telofase pertama. Setelah pembelahan meiosis ini selesai, maka dilanjutkan dengan pembelahan meiosis kedua, yaitu ada profase kedua, metafase kedua, anafase kedua, dan telofase kedua. Nah, pembelahan meiosis ini
digunakan untuk pembelahan pada sel gamet jantan dan sel gamet betina untuk bereproduksi. Nah, tadi kan sudah ada tahap yang namanya meiosis pertama. Kita lanjutkan ke tahap meiosis kedua. Dari tahap meiosis pertama ini dihasilkan yaitu sel anakan sel anakan haploid dengan jumlah 2 individu sel. Nah, selanjutnya sel anakan yang haploid ini dia akan mengalami pembelahan lagi. Jadi yang awalnya itu meiosis pertama dilanjutkan ke pembelahan meiosis kedua. Yang pertama ada yang namanya fase profase kedua. Nah, di fase profase kedua ini, maka seperti tadi pas fase profase pertama yaitu membran intinya dia mulai rusak. Jadi dia bersegmen-segmen, yang membran intinya yang pertama tuh ada berbentuk seperti lingkaran, nanti dia mulai rusak, yaitu muncul segmen-segmen atau fragmen-fragmen. Setelah itu kromatidnya mulai bergerak ke bidang pembelahan. Nah, kita lanjutkan ke tahap metafase kedua. Sama seperti tahap ke metafase pertama, maka kromatid bersaudara ini kromosom ini berjejer pada bidang pembelahan. Lalu ada tahap anafase kedua. Nah, tahap anafase kedua ini maka kromatid saudara ini memisah lagi dan dia akan berjalan menuju ke arah kutub-kutub yang berlawanan. Nah, setelah itu ada tahap akhir dari meiosis kedua yaitu tahap telofase kedua. Nah, di tahap ini maka sama seperti tahap telofase pertama yaitu terjadi sitokinesis. Membran sel ini akan membelah lagi. Jadi yang awalnya itu 1 membelah menjadi 2. Mulai terbentuk yang namanya nukleus atau inti sel. Lalu kromosom yang awalnya memadat ini dia juga akan terurai membentuk kromatin. Terus itu yang kita pada tahap ini maka dihasilkan 4 sel anakan yang sifatnya itu adalah haploid. Jadi sel anakan ini dalam sel anakan ini kromosomnya itu tidak memiliki pasangan. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin hanya itu penjelasan dari Ibu. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Untuk penugasannya nanti Ibu lampirkan ada 3 tugas untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.